Sepandai-pandainya manusia menutupi kebohongan, maka cepat atau lambat pasti akan terungkap. Karena kebohongan hanya akan menyelamatkanmu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Hai semua, selamat datang di Candi Film. Senang sekali rasanya dapat kembali menyapa kalian. Saya doakan semoga semuanya diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Nah teman-teman, di film kali ini bercerita tentang seorang adik yang menyaksikan saudara satu-satunya yang paling dia sayangi tewas karena tertembak. Namun sayangnya selama 15 tahun ini tidak ada yang bisa membuktikan siapa pembunuh yang sebenarnya. Hingga pada suatu ketika seorang menemukan suatu benda yang secara tidak sengaja dapat menguak alasan terbunuhnya sang kakak. Lalu seperti apakah keseruan film ini? Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah desa, siang itu terlihat seorang bocah berkulit hitam bernama Daniel yang sedang mendorong motor mininya yang macet. Sesampainya di rumah, Daniel langsung membongkar motornya dan mendapati ternyata karburatornya kemasukan sebuah kawat kecil. Karena susah diambil, Daniel pun mencari alat seadanya dan menemukan 2 buah bulu ayam yang ia gunakan untuk menjongkel kawat itu keluar. Karena kecapean mengotak-atik motornya seharian, Daniel pun akhirnya ketiduran dengan masih membawa bulu ayam tersebut. Kakak perempuannya yang bernama Wendy mencoba membangunkannya untuk memberitahu jika ayahnya telah pulang dari bertugas. Layaknya sepasang saudara, Wendy dan Daniel pun mempunyai hubungan yang sangat akrab dan saling menyayangi. Setelah Daniel keluar dari kamarnya, Wendy pun memandangi bulu ayam yang terkena oli itu dan kemudian menyimpannya. Malam itu mereka terlihat berkumpul di meja makan untuk menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh ibu. Sang ayah yang terlalu lama bertugas di militer pun mengungkapkan jika beliau sangat rindu kepada keluarganya, terutama kepada kedua anaknya yaitu Wendy dan Daniel. Ayah pun sempat bertanya mengapa akhir-akhir ini Wendy menjadi sangat pendiam dan tidak ceria seperti dulu. Saat itu pun Wendy beralasan jika ia hanya sedikit kelelahan. Setelah makan malam selesai, Daniel pun kembali ke markas kecilnya. Daniel mendapati ada suara berisik dari lantai atas. Setelah itu Daniel pun membuka jendela dan terlihat ada sebuah mobil yang berhenti di depan rumah. Tak berselang lama nampak Wendy yang diam-diam keluar dengan membawa koper besar seolah-olah akan pergi jauh. Akhirnya Daniel pun mencoba membuntuti sang kakak dengan motor mininya karena takut terjadi apa-apa. Setelah berjalan cukup jauh di jalanan yang sangat sepi, akhirnya Daniel pun melihat mobil yang tadi berhenti di pinggiran hutan. Namun setelah diperiksa, tak ada satu orang pun berada di dalam mobil itu. Karena sangat penasaran, Daniel pun mencoba memasuki hutan, berbekal dengan senter kecil yang ia bawa. Setelah berhasil masuk ke hutan itu, dari kejauhan Daniel pun melihat sang kakak yang ternyata sedang berduaan bersama kekasihnya. Karena tak mau mengganggu dan tak mau ikut campur, Daniel pun memutuskan untuk kembali. Namun yang terjadi, belum sempat berbalik badan, Daniel justru mendengar 2 kali suara tembakan yang membuatnya sangat-sangat terkejut. Dengan spontan Daniel pun berlari menghampiri Wendy. Karena hutan itu sangat gelap, Daniel pun tidak bisa melihat Wendy. Sementara pria itu telah pergi entah kemana. Sambil berteriak, Daniel pun terus memanggil Wendy. Dan karena sangat panik, Daniel pun tak bisa melihat medan di sana. Dan walhasil, dia justru terperosok ke dalam sebuah lubang. Dan di lubang itulah Daniel melihat tubuh kakaknya yang telah bersimbah darah. 15 tahun pun berlalu semenjak kejadian itu. Terlihat Daniel yang kini beranjak dewasa dan berprofesi sebagai seorang montir mobil di sebuah bengkel. Kini Daniel telah mempunyai adik laki-laki yang mulai beranjak remaja bernama Aaron. Saat sarapan pagi, tiba-tiba Aaron meminta kepada Daniel dan ibu untuk diantarkan ke makam Wendy, seorang kakak yang telah meninggal yang bahkan dia belum pernah melihat wajahnya sekalipun.
Lalu scene pun berpindah ke tempat lain di mana diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Casey yang merupakan anak dari seorang guru bahasa Inggris di sekolahnya. Saat istirahat siang, sang ayah meminta tolong kepada Casey untuk membawa mobil mereka ke bengkel agar diganti oli. Lalu secara kebetulan montir yang bertugas kala itu adalah Daniel. Saat itu Daniel menemukan beberapa kebocoran pada mobil Casey yang membuat mobilnya terpaksa harus menginap di bengkel. Karena saat itu bengkel sudah hampir tutup, Casey pun meminta tumpangan kepada Daniel yang kebetulan mereka satu arah yang akan menjemput Aaron di sekolahnya. Sepanjang perjalanan pun Casey yang pandai berbicara terus mengajak Daniel untuk mengobrol, yang secara tak langsung membuat Daniel menjadi salah tingkah. Tak lama kemudian tibalah mereka di sekolahan. Di sana nampak Aaron yang sudah menunggu Daniel datang. Setelah turun dari mobil pun, Casey yang nampak sangat humble langsung berkenalan dengan Aaron. Tak lama kemudian, Casey pun hendak menghampiri ayahnya yang masih berada di ruangan. Namun sesuatu yang tak mengenakan terjadi ketika Casey mendapati ayahnya yang sedang berduaan bersama seorang guru biologi di ruangan. Saat Casey memergokinya, nampak mereka berdua yang saling merapaikan pakaian yang membuat Casey menjadi curiga. Sejak saat itu hubungan Casey dan ayahnya pun menjadi renggang dan tak seakrab biasanya. Akan tetapi Casey masih merahasiakan kepada ibu tentang apa yang dia lihat karena takut membuatnya sakit hati. Malam itu pun Casey mengirim pesan ke teman lamanya dan mengatakan jika ia akan berkunjung ke Nashville. Karena tak ada kendaraan untuk pergi besok, Casey pun menelpon Daniel agar memberinya tumpangan yang kebetulan tujuan mereka searah yaitu ke Nashville. Keesokan harinya dengan menggunakan motor, mereka berdua pun melaju kencang untuk bersama-sama pergi ke Nashville. Casey yang saat itu bolos sekolah pun nampak bahagia dibonceng oleh Daniel, sembari sejenak melupakan masalah tentang ayahnya. Tak lama kemudian Casey pun tiba di rumah teman lamanya. Namun sayangnya saat itu si teman sedang tidak ada di rumah. Casey pun kemudian mengirim pesan dan temannya pun menyarankan agar Casey masuk melalui jendela. Sambil duduk santai menunggu temannya datang, Casey iseng-iseng mengulik biodata tentang Daniel di internet. Akan tetapi yang ia temukan justru berita tentang kematian kakaknya yaitu Wendy. Di dalam artikel tertulis jika Wendy tewas karena tertembak 15 tahun yang lalu. Akan tetapi pelakunya belum tertangkap hingga saat ini. Sepulangnya dari Nashville, Daniel dan Casey pun kembali bertemu. Saat itu Daniel curhat kepada Casey jika dulu saat SMA dia pernah menjadi seorang narapidana. Semua itu dikarenakan Daniel terus dibully di sekolahnya hingga dia pun membalas dengan memukul mata temannya hingga buta. Karena kejadian itulah Daniel terpaksa harus berurusan dengan polisi dan membuatnya mendekam di dalam tahanan. Hal itu pula lah yang menjadi alasan Daniel tidak bisa mendaftarkan diri untuk menjadi seorang militer seperti ayahnya. Mulai saat itulah hubungan Casey dan Daniel menjadi semakin akrab. Hingga suatu saat mereka berdua pun menjalin sebuah hubungan. Karena masih jengkel dengan sang ayah, kini Casey pun lebih memilih bolos daripada harus mengikuti pelajaran ayahnya di kelas. Akan tetapi ayah yang penasaran pun diam-diam mengikuti Casey yang nampak dijemput oleh Daniel di depan sekolah. Sesampainya di rumah pun Casey sudah ditunggu oleh ayah dan ibunya. Saat itu Casey diinterogasi habis-habisan karena diam-diam telah menjalin hubungan dengan Daniel. Akan tetapi kali ini Casey belak-belakan kepada ibunya jika ayahnya juga berselingkuh dengan guru biologinya di sekolahan. Namun si ayah pun beralibi jika ia hanya membantu mengoreksi nilai para siswa. Sang ibu pun yang tadinya tak tahu apa-apa kini mulai semakin curiga. Di tempat lain terlihat Daniel yang kini melanjutkan sesi wawancaranya untuk menjadi seorang militer. Meskipun diembel-embeli dengan prestasi baik ayahnya sebagai seorang tentara, namun sang kolonel tetap tidak bisa meloloskan Daniel karena adanya catatan kriminal yang pernah ia lakukan. Kolonel mengatakan jika sebaiknya Daniel mencari pekerjaan lain dan menjaga ibu serta adiknya dengan baik.
Di malam itu, Daniel pun nampak menyendiri dan mengenang memorinya dahulu bersama Wendy. Di sana Daniel nampak memegang sebuah bulu ayam yang menjadi saksi pertemuan terakhirnya dengan Wendy. Di tengah-tengah derasnya hujan, tiba-tiba Casey pun datang untuk menemui Daniel. Di tengah-tengah obrolannya, Casey pun bertanya, mengapa Daniel membawa bulu ayam. Di saat itulah akhirnya Daniel bercerita jika ada kenangan tersendiri tentang bulu ayam yang ia pegang, di mana pada 15 tahun yang lalu dia mempunyai sepasang bulu ayam yang salah satunya dibawa oleh kakaknya di malam di mana ia meninggal dunia. Daniel pun juga meluapkan kesedihannya perkara dia yang ditolak menjadi anggota militer. Bahkan seseorang menyuruhnya untuk tetap menjadi montir bengkel. Mendengar curhatan Daniel, Casey pun berjanji tidak akan meninggalkan Daniel meskipun dia hanyalah seorang montir. Saat itu pun Casey terus memberi dukungan ke Daniel dan mencoba menguatkannya di saat ia putus asa. Sepulangnya dari menemui Daniel, Casey pun melihat bulu ayam Daniel yang rupanya tertinggal di mobilnya, yang secara tidak langsung mengingatkannya pada kenangan di masa kecilnya, di mana saat itu Casey juga menemukan bulu yang sama di mobil sang ayah. Dengan perasaan was-was, Casey pun membongkar semua mainannya di masa kecilnya serta benda-benda yang tersimpan di gudang 15 tahun yang lalu. Setelah semalaman mencari, akhirnya Casey menemukan bulu ayam itu yang terselip di antara lembaran buku. Lalu Casey pun mencocokkannya dengan bulu ayam yang dibawa Daniel, di mana dua-duanya adalah bulu yang serupa dan sama-sama ternoda oleh oli. Di mana itu artinya Wendy pernah menaiki mobil sang ayah, dan bisa jadi disimpulkan bahwa pembunuh Wendy tak lain tak bukan adalah ayah Casey sendiri. Semalaman Casey pun tak bisa tidur, yang akhirnya dia memutuskan untuk menulis sebuah surat kaleng untuk ayahnya. Dengan menggunakan mesin ketik lama yang jarang terpakai, Casey pun menuliskan pada selembar kertas yang berisikan kalimat, "Kenapa kau membunuhnya?" Keesokan harinya Casey meletakkannya di meja sang ayah untuk melihat bagaimana reaksi ayah saat membacanya. Lalu benar saja, ketika ayah membacanya, dia nampak gugup dan gemetar, pertanda ayahnya lah sebenarnya pembunuh Wendy. Saat itu dunia pun serasa terhenti dan membuat Casey semakin kacau. Sore harinya setelah pulang kerja, si ayah pun mencoba menelusuri siapa pengirim surat kaleng itu. Kecurigaan yang pertama tentu kepada Daniel yang jelas-jelas adalah adik Wendy. Lalu sang ayah pun mencoba menaruh surat itu di atas mobil Daniel. Saat itu pun Daniel langsung membacanya. Namun reaksinya biasa saja, yang menandakan bukan Daniel lah yang mengirim surat tersebut. Semalaman ayah pun tak bisa tidur karena memikirkan surat kaleng itu. Namun seketika ayah pun teringat jika ia mempunyai sebuah mesin ketik di gudang yang lama tak terpakai. Dari situlah ayah mulai mencocokkan huruf demi huruf, di mana ayah menemukan huruf Y yang sangat-sangat identik seperti yang ada di dalam surat. Dari situ sudah bisa ditebak jika putrinya sendirilah yang telah mengetik surat tersebut. Di lain sisi, Casey pun semakin tak betah berada di rumah. Lalu dia meminta Daniel untuk menjemputnya karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Tak berselang lama Daniel pun datang untuk menjemput. Casey yang telah mengemasi barang-barangnya pun sudah bersiap kabur dari rumah. Namun yang terjadi, ya, ternyata sang ayah belum tidur dan memergoki Casey yang ingin kabur dari rumah. Saat itu pun ayah mencoba meminta maaf dan mengaku salah karena dia sudah berselingkuh dan membunuh Wendy. Hal itu semata-mata ia lakukan karena ia sangat menyayangi istri dan anaknya, yaitu Casey. Ayah mengaku membunuh Wendy karena terpaksa, karena Wendy sewaktu-waktu bisa saja mengancam keluarganya. Ayahnya juga memohon kepada Casey agar tetap merahasiakan hal ini, karena itu akan mencoreng nama baik keluarga. Mengetahui ayahnya yang hobi berselingkuh dengan banyak wanita sekaligus menjadi pembunuh, membuat Casey semakin hancur dan kehabisan kata-kata. Tak lama kemudian terlihat Daniel yang tiba-tiba masuk dan menguping semua pembicaraan mereka. Daniel yang kini telah mendengar semuanya pun tak bisa menahan amarah yang ia pendam selama 15 tahun. Meskipun Casey memohon sekuat tenaga, tetapi semua itu tidak bisa menghentikan dendam Daniel yang akhirnya menghabisi ayah Casey saat itu juga.
Melihat ayah Casey tewas, Daniel pun seketika lemas seperti menyesali perbuatannya. Namun tiba-tiba, ya, sang ibu yang terbangun dari tidurnya pun refleks menembak Daniel karena melihat Daniel yang membunuh suaminya. Di tengah hela nafas yang hampir putus, Daniel menceritakan kepada Casey bahwa dahulu sesaat setelah tertembak, Daniel menemukan si kakak dalam keadaan masih hidup. Yang lebih mengejutkan lagi, saat Wendy mencoba menggenggam tangan Daniel dan menaruhnya di atas perutnya, yang ternyata saat itu Wendy sedang dalam keadaan mengandung. Sebisa mungkin Daniel membawa Wendy ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayangnya Wendy tak bisa diselamatkan, sedangkan bayinya terpaksa harus dioperasi dan dilahirkan secara prematur. Sementara itu Daniel yang saat itu masih kecil pun menganggap kalau itu adalah adiknya. Setelah menceritakan semuanya pun, akhirnya Daniel pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan kekasihnya. Saat itu Casey hanya bisa menangis histeris kehilangan kekasih yang sangat ia cintai dengan tulus. Di akhir film pun diperlihatkan Casey yang akhirnya bertemu dengan Aaron di kantor polisi. Saat itulah terkuak fakta jika sebenarnya Aaron bukanlah adik dari Daniel, melainkan keponakan Daniel yang merupakan anak dari hasil hubungan Wendy dengan ayah Casey, yang secara tak langsung Aaron adalah adik Casey sendiri. Lalu film pun ditutup dengan pertemuan itu yang akhirnya mereka pun saling berpelukan karena telah mengetahui jika mereka adalah saudara. Namun di sisi lain mereka juga sangat berduka karena kehilangan seorang yang sangat-sangat baik, yaitu Daniel. Nah teman-teman, begitulah kisah dari film yang sangat berkesan ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari film kali ini. Selamat bersantai kembali dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.